Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi nih. Selamat datang dan salam kenal ya. Kembali lagi bersama aku Neng Puput di edisi spesial Ramadan kali ini akan hadir lebih sering untuk nemenin ngabuburit kamu. Jadi pastikan kamu sudah klik tombol subscribe-nya dulu ya. Hah? Udah? Wah, terima kasih. Gimana nih teman-teman puasanya sampai hari ini? Semoga lancar dan dimudahkan selalu ya. Nah, biar tambah semangat lagi puasanya, di ngabuburit hari ini aku akan bahas beberapa kepercayaan seputar mitos-mitos di bulan Ramadan. Jadi langsung aja yuk kita bahas ceritanya. Alkisah pada suatu hari, tak lengkap rasanya jika membicarakan Ramadan tanpa membicarakan juga miskonsepsi atau mitos yang sering digaungkan, terutama dalam bidang kesehatan. Jadi tuh kamu tentu pernah mendengar orang yang berkata bahwa puasa bisa menghilangkan racun, bener nggak? Lalu ada juga rumor yang bilang tentang bahaya berolahraga saat berpuasa. Nah, untuk mengetahui kebenaran dari mitos-mitos kesehatan seputar puasa Ramadan tersebut, aku udah coba nih cari-cari dari berbagai sumber yang bisa aja kok kalau misalnya nanti ada sanggahan atau mungkin ada koreksi dari kalian, kita diskusi di kolom komen ya. Yuk langsung kita simak aja yuk pembahasannya berikut ini. Mitos yang pertama, puasa Ramadan efektif menurunkan berat badan. Bener nggak ya? Jadi itu sebagian dari pernyataan ini memang benar, yeay! Karena ketika berpuasa tentu saja jumlah asupan makanan kita akan berkurang. Akhirnya jumlah kalori yang masuk ke tubuh pun berkurang drastis. Walaupun hal ini dapat membantu menurunkan berat badan, sebenarnya hasil akhirnya tuh balik lagi tergantung pada pola makan dan gaya hidup kita selama berpuasa. Jadi, kalau kita banyak mengkonsumsi makanan yang sehat, maka berat badan pun bisa aja berkurang di lebaran nanti. Namun, jika kamu malah semakin banyak makan gorengan, makan makanan manis, dan lain sebagainya, jangan harap berat badanmu turun. Sebaliknya, badan bisa menggemuk di akhir Ramadan nanti. Intinya tuh ya teman-teman, jangan jadikan ini sebagai tujuan berpuasa pokoknya ya. Balik lagi, kita berpuasa itu bener-bener niatkan untuk ibadah aja gitu. Kalau misalnya bisa langsung, itu tuh bonus, bener nggak tuh? Mitos yang kedua bilang bahwa puasa akan membuat tubuh lemas, lunglai, dan tidak bersemangat. Ya iyalah, masalah umum yang akan kita hadapi ketika berpuasa, apalagi di hari-hari pertama, ya pasti yang itu tadi, setuju nggak sih? Namun sebenarnya bukan puasa juga sih yang serta-merta mengakibatkan keluhan tersebut, karena tubuh kita kan memang membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan pola makan baru, yakni di waktu sahur dan juga berbuka. Itulah kenapa tubuh tuh akan terasa lebih lemas di siang hari. Nah, lagi pula setelah beberapa hari atau seminggu, kita tuh bisa beraktivitas dengan normal kembali. Coba aja deh, iya nggak? Mitos yang ketiga adalah menelan ludah bisa membatalkan puasa. Siapa nih yang dulu percaya sama mitos beginian? Saya percaya sih. Salah satu hal yang bisa membatalkan puasa yang tentunya harus kita pahami terlebih dahulu ya teman-teman adalah makan dan minum. Lalu bagaimana dengan menelan ludah yang sama-sama memasukkan sesuatu ke dalam kerongkongan kita? Nah, jadi tuh melalui sebuah wawancara dengan ahli dalam ilmu pengetahuan Islam, yakni Sabir Hasan BBC, menyebutkan bahwa hal tersebut tidak membatalkan puasa nih teman-teman. Kenapa? Karena ludah ataupun salia adalah cairan yang diproduksi oleh tubuh di dalam mulut, merupakan hal yang natural untuk menelan ludah sendiri. Terlebih lagi saat puasa, mulut kita menghasilkan lebih banyak saliva untuk menjaga kebersihannya. Mitos yang keempat adalah makan sahur dalam jumlah banyak akan mempermudah puasa. Nah, apakah kamu sering nih memperbanyak porsi makan saat sahur agar tidak lapar di siang hari? Kira-kira apakah cara tersebut berhasil? Ketika kamu melakukannya, coba dong tulis di kolom komentar. Karena kita akan membahas mitos yang satu ini. Karena ternyata itu tidak benar. Sahur memang disunahkan agar kita kuat menjalani puasa seharian. Namun, makan dalam porsi yang banyak atau bahkan berlebihan, sebaiknya jangan deh kamu lakuin. Kenapa? Karena hal ini tuh hanya akan membuat perut tuh terasa begah dan kekenyangan. Dilansir dari Right Bite, yang terpenting itu ketika sahur adalah nutrisi makanannya nih teman-teman yang harus seimbang. Jadi kita harus mendapatkan asupan lengkap mulai dari karbohidrat, protein, lemak, hingga vitamin dan mineral untuk menjaga tubuh tetap prima saat berpuasa. Mitos kelima adalah olahraga saat puasa itu bahaya. Nah, kira-kira bener nggak nih? Tidak banyak orang yang mau berolahraga ketika berpuasa. Salah satu alasannya yang umum diutarakan adalah mereka takut membahayakan dirinya karena dengan berolahraga tuh anggapannya akan bikin lebih dehidrasi gitu. Padahal anggapan ini sama sekali tidak benar.
Dilansir dari The Fasting Method bahwa puasa tidak akan menghalangi kita saat berolahraga kok. Justru itu tuh dibutuhkan agar tubuh tetap sehat dan metabolisme tubuh tuh terjaga. Paling tuh satu-satunya masalah yang mungkin timbul adalah otot kekurangan protein untuk memproduksi energi. Namun hal ini tuh dapat diatasi dengan mengatur waktu olahraga yang tepat, yakni sebelum berbuka puasa. Jadi setelah kita udah olahraga nih, kita bisa langsung mengembalikan energi dengan makanan, terutama yang mengandung kalori dan protein. Gitu tuh teman-teman. Mitos ke-6, tidak sahur tidak apa-apa. Nah, jadi selain termasuk ke dalam sunnah, sahur tuh sebenarnya sangat penting ya teman-teman untuk menjaga tubuh kita, sehingga sebaiknya sih tidak disarankan ya untuk melewatkannya. Kenapa sih emangnya? Ternyata sahur dalam puasa Ramadan memiliki peranan yang sangat penting, sama pentingnya dengan sarapan. Ia sangat penting untuk mencukupi kebutuhan energi dan proses metabolisme kita dalam satu hari. Resiko pertama yang mungkin timbul ketika kita melewatkan sahur adalah tubuh terasa jauh lebih lemah sehingga tak mampu beraktivitas. Tentunya itu nggak bagus ya teman-teman. Sementara resiko kedua adalah tubuh itu terpicu untuk overeating atau makan berlebihan ketika berbuka puasa. Akibatnya perut pun terasa begah, membuncit, dan tidak nyaman untuk bergerak saat melakukan ibadah lainnya. Mitos ke-7, puasa bisa membersihkan tubuh dari semua toksin. Nah, jadi banyak yang mengatakan bahwa puasa adalah cara yang tepat nih untuk menghilangkan toksin atau zat-zat berbahaya dalam tubuh. Perdebatan mengenai hal ini terjadi selama bertahun-tahun nih teman-teman. Jadi, toksin ataupun racun itu sendiri itu tidak semerta-merta datang dari makanan ya teman-teman. Toksin tuh dapat menumpuk dalam tubuh ketika terjadi reaksi stres oksidatif yang meningkatkan jumlah radikal bebas dalam tubuh. Proses tersebut tuh terjadi ketika kita mengonsumsi makanan yang tidak sehat, terutama yang berlemak. Jadi, dilansir dari WebMD, puasa tuh emang menyehatkan tubuh. Namun belum ada sih bukti ilmiah yang jelas yang menjelaskan bahwa apakah cara tersebut yaitu dengan berpuasa tadi itu dapat menghilangkan toksin. Namun menurut sumber yang sama, ketika kita berpuasa tubuh memang memasuki fase ketosis di mana energi yang dihasilkan dari pembakaran lemak, bukan karbohidrat. Nah, di dalam lemak itulah toksin banyak ditemukan. Jadi ya masih ada kemungkinan juga sih bahwa mitos ini tuh menjadi fakta ketika diteliti lebih lanjut. Nah, karena sekarang kamu udah tahu kebenarannya, kamu bisa mengupayakan agar pola makanmu selama berpuasa selalu terjaga ya teman-teman. Pokoknya semoga puasamu berjalan lancar hingga akhir Ramadan nanti. Nah teman-teman, itu tadi satu lagi kisah yang aku kasih spesial buat kamu hari ini tentang mitos yang selama ini tuh masih simpang siur kebenarannya. Kira-kira kamu punya pendapat lain nggak tentang mitos-mitos tadi aku sampaikan? Kira-kira mitos mana nih yang pernah kamu dengar atau mungkin kamu jalani hingga saat ini? Pokoknya apapun itu nggak apa-apa, asal tidak berlebihan ya teman-teman, dan tujuannya positif ya nggak apa-apa juga sih. Ingat ya, dalam tujuan yang positif, yang buruknya sebisa mungkin diminimalisir aja atau dihindarin pokoknya sekalian. Semoga ibadah puasa kita berjalan lancar ya teman-teman. Semangat terus puasanya! Dan seperti biasa, tulis pendapatmu tentang kisah kali ini di kolom komentar, dan boleh banget jika kamu ada saran kira-kira selanjutnya kita bahas apa ya sahabat sergi Ramadan yang menariknya. Jangan lupa juga untuk pastikan kalian udah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari Alkisah pada suatu hari di channel ini. Klik like juga jika kamu suka video kali ini dan sebarkan video ini ke teman-temanmu sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Selamat menanti berbuka puasa.